wahai Muhammad, mau tidak engkau aku ajarkan dengan kalimat-kalimat, dengan lafaz yang mana apabila engkau ucapkan lafaz ini wahai Muhammad, api yang dibawa oleh ifrit tadi akan padam dan dia akan seketika jatuh tersungkur. Ini kata malaikat Jibril. Lalu Rasulullah SAW katakan, bala, baik, ajarkan saya. Apa doanya? Lalu Jibril mengatakan, faqul, ucapkan wahai Muhammad, a'udzu biwajhillahil karim. Aku berlindung dengan wajah Allah. Yang dimaksud dengan wajah Allah di sini adalah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa bi kalimatillahit tammati, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Allati la yujawizuhunna barrun wala fajir. Yang mana kalimat-kalimat Allah ini tidak ada yang bisa melampaui kebesarannya, melampaui keistimewaannya, mau itu orang baik ataupun orang buruk. Min syarri ma yanzilu minas sama'i wa syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap bulan Rajab kita selalu mendengar saudara-saudara kita yang mengatakan bahwasanya tidak ada ibadah khusus yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di bulan Rajab. Kalau ada orang puasa di bulan Rajab katanya bid'ah. Nah, padahal Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab ini adalah bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang diberikan oleh Allah keistimewaan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala pilih bulan Rajab ini dalam kategori 4 bulan haram dari 12 bulan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala pada saat menciptakan langit dan bumi sudah menetapkan, sudah menentukan bahwasanya ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan ini Allah pilih 4 bulan yang lain daripada yang lain kedudukannya, yaitu dinamakan dengan bulan haram. Salah satunya adalah bulan Rajab. Nanti ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lalu bulan Muharram. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bulan Rajab ini merupakan bulan haram, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada sahabatnya untuk mengagungkan bulan Rajab. Makanya Pak Bu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat kitab-kitab ulama dulu, ada imam namanya Imam Ibnu Hajar Al Asqalani. Beliau mengatakan dalam kitabnya Tabyinul Ajab bahwasanya di antara nama-nama bulan Rajab ini kalau mau kita kumpulkan sampai 18 nama. Jadi orang Arab terdahulu Pak Bu, kalau seandainya mereka memandang sesuatu itu agung, sesuatu itu besar, sesuatu itu mulia, mereka akan banyak buat nama untuk sesuatu tersebut. Nah, di antara sesuatu yang banyak namanya adalah bulan Rajab ini. Lalu terkait kalau ada saudara kita yang berpuasa di bulan Rajab, dia macam mana tuh Pak Ustadz? Nah, jadi suatu ketika ada salah seorang sahabat yang dikenal dengan nama Al-Bahili. Sahabat ini suatu saat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertemu dengan baginda Rasulullah untuk memeluk Islam. Setelah sahabat ini memeluk Islam, ia pergi berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1 tahun lamanya. Setelah 1 tahun tidak berjumpa dengan Rasulullah, lalu sahabat ini datang lagi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakannya, wahai Rasulullah, apakah engkau mengenalku? Lalu Rasulullah jawab, wa man anta? Engkau ini siapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sahabat ini mengatakan, anal bahili ya Rasulullah, aku adalah yang dikenal dengan Al-Bahili. Wahai Rasulullah, aku datang tahun lalu untuk memeluk Islam di tanganmu wahai Rasulullah. Lalu tatkala Rasulullah mengingat lagi, Rasulullah ulang lagi memori tentang seorang Al-Bahili, teringat oleh Rasulullah SAW bahwasanya sahabat yang bernama Al-Bahili ini pada saat dia datang tahun lalu memeluk Islam dengan Rasulullah SAW, fisiknya masih kuat,
nampaknya, fisiknya masih berisi badannya itu, masih gagah nampaknya. Namun ketika tahun dia datang ini, fisiknya berubah, sehingga Rasulullah menanyakan, "Wa man anta?" Kamu ini siapa? Mendadak tidak kenal dengan Al-Bahili karena berubah fisik Al-Bahili ini. Lalu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang menimpa dia sehingga fisiknya bisa berubah seperti ini? Dikatakan oleh Al-Bahili, ia selalu berpuasa setiap harinya. Dah ada dia buka hari-harinya tuh. Bukan buka, maksudnya tidak ada hari itu tidak dia lalui tanpa berpuasa. Hari ini puasa, besok puasa lagi, besok puasa lagi. Sampai-sampai hal tersebut membuat badannya kurus. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan solusi kepada sahabat ini untuk ia merubah gaya hidupnya itu, yaitu ambil satu hari dalam satu bulan untuk berpuasa. Ambil hari Senin, hari Kamis, lalu pilih satu hari yang lain untuk berpuasa dalam satu bulan. Lalu sahabat ini katakan, aku masih kuat wahai Rasulullah. Rasulullah tambahkan, ya sudah, tambah satu hari lagi, 2 hari dalam satu bulan kamu berpuasa ditambah Senin Kamis. Lalu dikatakan oleh sahabat Al-Bahili ini tadi, aku masih kuat wahai Rasulullah, puasa 3 hari dalam satu bulan, kata Rasulullah. Lalu sahabat ini mengatakan, aku masih kuat wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, sum minal hurum watruk. Kalau seandainya memang sahabat ini masih kuat, Rasulullah berikan tugas mulia kepada dia, yaitu Rasulullah perintahkan dia untuk sum minal hurum, puasalah engkau pada bulan haram, watruk, dan tinggalkan. Dalam artian, mau dia puasa setiap bulan haram itu full, ahlan wa sahlan, boleh saja, atau mau dia puasa satu hari besok tidak puasa juga diperbolehkan. Jadi kalau seandainya ada kakek-kakek kita, nenek-nenek kita, ayah kita, emak kita yang dari kampung rajin puasa di bulan Rajab, jangan kita patahkan semangat dia mengatakan bahwasanya tidak ada diajarkan Nabi untuk puasa di bulan Rajab. Tidak, bahwasanya puasa di bulan haram, karena Rajab bagian bulan haram, itu memang betul-betul disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Pak Ustadz, hadis yang Pak Ustadz sampaikan tadi itu hukumnya hadis dhaif Pak Ustadz. Memang Imam Ibnu Hajar Asqalani mengatakan bahwasanya dalam kemuliaan bulan Rajab tak ada satupun hadis yang sampai ke dalam derajat hadis sahih. Tak akan berjumpa kita. Akan tetapi kalau belajar tuh kadang jangan setengah-setengah. Nah, akan tetapi kalau kita teliti lagi, kalau kita lihat lagi pendapat para ulama tentang mengamalkan hadis dhaif, apa hukum beramal dengan hadis dhaif? Ulama kita katakan bahwasanya hadis dhaif tersebut boleh kita jadikan landasan atas amalan kita selagi amalan kita itu tidak membahas tentang halal haram. Ya, halal haram yang dimaksud di sini adalah perkara yang wajib dan perkara yang haram. Dapat kita hadis dhaif yang mengatakan wajib bagi seorang muslim melakukan ini, wajib melakukan ini, haram baginya melakukan ini, itu tidak boleh kita pakai, karena itu perkara halal dan haram. Satu lagi ulama mengatakan bahwasanya hadis dhaif itu tidak boleh kita lakukan atau kita jadikan landasan untuk kita beramal ketika hadis itu berbicara tentang hal akidah kita, tentang keyakinan kita. Karena permasalahan keyakinan itu kita tidak bisa memakai hadis yang zanni tersebut, yang masih zanni, yang masih dipertanyakan dia benar atau tidak. Akan tetapi ketika hadis dhaif tersebut berbicara tentang ajakan berbuat baik, larangan untuk berbuat buruk, maka silahkan kita pakai hadis dhaif tersebut. Nah, termasuk berpuasa di bulan Rajab. Walaupun hadis yang kami sampaikan tadi derajatnya hadis dhaif, tapi amalan yang kita lakukan, yang kita landaskan dari hadis dhaif tadi adalah amalan sunnah. Ada dari kita Pak Bu yang berkeyakinan bahwasanya puasa Rajab itu wajib? Tidak ada. Semuanya tahu bahwasanya puasa di bulan Rajab itu hukumnya sunnah. Maka boleh bagi kita untuk beramal dengan hadis dhaif. Cuman jangan terlampau batas. Kadang-kala karena pernah mendengar seorang ulama ustadz mengatakan boleh beramal dengan hadis dhaif, suka hati saja memilih hadis yang ada. Hadis maudhu, hadis palsu pun dipakai dia untuk beramal. Nah, itu tidak boleh.
Lalu kepada ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Rajab, bulan yang penuh berkah, bulan yang diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, terdapat satu tragedi mulia, satu tragedi besar yang terjadi di bulan Rajab ini, yaitu Al-Isra wal Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Kalaulah mau kita kaji permasalahan Isra Mi'raj ini Pak Bu, mungkin 3 hari 3 malam tak akan selesai kajian kita itu, karena banyak hal-hal besar, hal-hal mulia yang Allah berikan spesial untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat lagi di kitab Fikih Sirah punya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, itu beliau menjelaskan bahwasanya Isra Mi'raj ini Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cara Allah Subhanahu wa taala ingin membahagiakan Rasulullah setelah dakwah beliau ditolak di negeri Taif. Nah, lalu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kejadian yang dirasakan oleh Rasulullah pada saat beliau di perjalanan Isra. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Di sini Imam Malik dengan sanadnya beliau meriwayatkan hadis ini dari salah seorang tabi'in yang bernama Yahya bin Sa'id. Nah, hadis ini berbunyi bahwasanya Yahya bin Sa'id mengatakan bahwasanya usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fara'a ifritan minal jinni yatlubuhu bi syu'latin min narin. Suatu saat pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perjalanan di malam hari yaitu Isra, beliau melihat ifritan minal jin, induk paling pembangkang dari kalangan jin itu namanya apa Pak Bu? Ifrit. Nah, pada saat di perjalanan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Ifrit ini sedang memegang sebuah obor yang ada apinya. Nah, kullama iltafata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ra'ahu, faqala lahu Jibril, afala u'allimuka bikalimatin taquluhunna. Yang mana Ifritun minal jin ini, jin Ifrit yang paling pembangkang ini, dia datang sambil membawa obor. Setiap Rasulullah menoleh kepadanya, ia seakan-akan datang mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril katakan, sampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, afala u'allimuka bikalimatin taquluhunna idza qultahunna tafi'at syu'latuhu wa kharra li fihi. Wahai Muhammad, mau tidak engkau aku ajarkan dengan kalimat-kalimat, dengan lafaz yang mana apabila engkau ucapkan lafaz ini wahai Muhammad, api yang dibawa oleh Ifrit tadi akan padam dan dia akan seketika jatuh tersungkur. Ini kata malaikat Jibril. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, bala, baik, ajarkan saya. Ini pelajaran bagi kita Pak Bu. Walaupun kedudukan sudah tinggi, walaupun derajat sudah tinggi, tapi kalau ada orang berniat baik mengajarkan kita, terima pelajaran itu. Rasulullah SAW yang sudah dicap sebagai manusia mulia, beliau masih mau menerima pelajaran dari malaikat Jibril alaihissalam. Nah, apa doanya? Lalu Jibril mengatakan, faqul, ucapkan wahai Muhammad, a'udzu biwajhillahil karim. Aku berlindung dengan wajah Allah. Yang dimaksud dengan wajah Allah di sini adalah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa bi kalimatillahi tammati, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, allati la yujawizuhunna barrun wala fajir, yang mana kalimat-kalimat Allah ini tidak ada yang bisa melampaui kebesarannya, melampaui keistimewaannya, mau itu orang baik ataupun orang buruk. Di sini diajarkan bahwasanya sebaik-baik doa, sebaik-baik zikir yang kita baca adalah zikir yang ada di Al-Quran dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu malaikat Jibril sambung doa ini bahwasanya min syarri ma yanzilu minas sama'i wa syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Nah, ini seandainya kalau Bapak Ibu, Ustaz panjang betul doa Ustaz nih, payah kami nak menghafal. Bisa nanti tengok di streaming An-Nur, ada potong video nih Pak Bu. Nah, arti doanya apa? Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan Allah
dan dengan lafaz-lafaz Allah, dengan kalimat-kalimat Allah yang mana tidak ada yang bisa melampaui kalimat Allah ini. Aku berlindung dari keburukan yang datang dari langit, dan juga berlindung dari sebab keburukan itu datang, berlindung dari bahaya yang keluar dari bumi, berlindung dari bahaya yang ada di bumi. Aku juga berlindung dari fitnah yang akan kurasakan di setiap hari dan di setiap malamnya, dan di setiap keburukan yang akan datang mengetuk pintu keburukanku, kehidupanku. Kecuali ketika kebaikan datang mengetuk pintu kehidupanku, maka dipersilahkan untuk masuk. Ini doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dilindungi dari gangguan apapun yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya zikir tadi terlampau panjang Pak Ustaz, tinggal baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca di pagi hari, baca di petang hari, insyaallah penjagaan Allah akan senantiasa bersama kita. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di situ kajian kita pada zuhur yang penuh berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu limpahkan keberkahan kepada kita. Kami mohon maaf atas segala kesalahan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.